Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendatangi saudara kita yang sakit, ada beberapa hal yang disunnahkan di sana. Karena memang menjenguk orang yang sakit sunnah hukumnya. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada hak orang lain terhadap kita, termasuk kata Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Ada haknya saudara kita yang Islam sebanyak 6. Di dalam riwayat lain Bukhari Muslim mengatakan khamsun, ada 5 hak saudara kita terhadap diri kita. Artinya wajib kita penuhi, harus kita penuhi. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddus salam, yaitu menjawab salamnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasakan di jalan assalamualaikum, maka menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan dulu, "Oi Jo, kemana? Mana kawan? Assalamualaikum dulu." Satu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyadatul maridi, menjenguk orang yang sakit. Saudara kita yang sakit, dia punya hak terhadap diri kita untuk menjenguk. Jadi sunnah menjenguk orang yang sakit. Nah, kemudian kalau ternyata yang kita datangi ini sudah sangat parah sakitnya, maka kemudian yang perlu dilakukan adalah orang yang sakaratul maut ini kita hadapkan ke kiblat. Nah, kalau sudah sangat parah sakitnya, orang yang mau meninggal ini kita hadapkan ke kiblat. 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dihadapkan seluruh badannya, termasuk kakinya mengarah kiblat. Artinya kita berbaring di sini kepalanya, di situ kakinya. Angkat dengan bantal sedikit. Yang kedua, ada yang mengatakan kemudian menghadap ke kanan itu artinya dia baring di lambung kanannya. Kakinya di sana, kepala di sini, menghadap ke kiblat. Tetapi banyak yang dipakai dalam buku ini ataupun yang diajarkan oleh Tuan Guru Ali adalah menghadap kiblat yang cara pertama, yaitu kepalanya di sini, kemudian kakinya di sana. Kepalanya agak diangkat supaya agak menghadap kiblat dan kakinya lurus. Bahkan sebelum meninggal dunia sudah hadapkan kiblat. Hadapkan. Sewaktu sakaratul maut sudah dihadapkan kiblat. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dikatakan, an Abi Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah sa'ala 'anil Barra'i bin Ma'rur qalu tufiya wa awsa bituluthi malihi laka ya Rasulullah wa awsa ay yuwajjiha al-qiblata idza qadara faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asabal fitrah. Nabi pernah mengunjungi seseorang yang meninggal dunia, menanyakan Al-Barra bin Ma'rur. Lalu kemudian yang hadir menjawab, ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia, tetapi dia berwasiat sepertiga hartanya kepada engkau dan mewasiatkan pula supaya ia dihadapkan ke kiblat apabila ia sakit parah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul pendapatnya. Jadi 2 pelajaran yang kita bisa ambil di sini. Yang pertama, orang yang mau meninggal dunia boleh berwasiat. Boleh berwasiat. Nah, kumpul, kuwasiatkan kalian untuk bertakwa sama Allah. Tapi anak-anaknya pula pas bapaknya sudah sakaratul maut, dia dekat, Pak, berwasiatlah Pak, aku dapat kebun yang mana, rumah yang mana. Ini tuh. Nah, itu. Kemudian artinya boleh orang yang meninggal berwasiat. Berwasiat. Kalau perlu memang sudah dicatat. Tapi anak ini pula pas nengok bapaknya berwasiat, dia pula ketawa, lupa dengan orang tua, lupa dibimbing orang tua yang sedang menghadapi sakaratul maut. Berwasiat. Dan wasiat, kalau seandainya kita berwasiat dengan orang yang bukan keluarga kita, bukan anak kita, bukan istri kita, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Contoh, kita punya anak angkat atau kita punya kawan dekat sekali dengan kawan itu, sementara kita punya anak, punya istri. Kita berwasiat, oh saya berwasiat
nanti tolong hartaku separuh harta saya kasih ke dia, karena dia kemarin banyak bantu saya. Tidak boleh. Dia tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi boleh berwasiat, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh orang yang menghadapi sakaratul maut itu. Yang kedua, ketika mau meninggal dunia, maka hadapkanlah orang yang menghadapi sakaratul maut ini ke arah kiblat. Itu pelajaran yang kedua. Kemudian yang berikutnya, apa yang dilakukan terhadap orang yang mau meninggal dunia, yaitu membimbingnya atau mengajarkannya dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Kata Nabi dalam riwayat Muslim, ajarkanlah orang yang mau meninggal duniamu itu dengan ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tidak perlu berulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Orang yang menghadapi sakaratul maut itu sulit berbicara, sulit melihat. Indra terakhir yang masih kemudian berfungsi adalah pendengaran dan hatinya. Jadi ketika menghadapi sakaratul maut, dekati saja la ilaha illallah. Diam, cukup sekali saja. Kalau seandainya setelah kita lafalkan la ilaha illallah, ini orang tua kita yang menghadapi sakaratul maut, tidak ada lagi pembicaraan. Dia tidak lagi bicara setelah kita bimbing tadi, barangkali di dalam hatinya sudah mengikuti. Tidak perlu diulangi lagi. Kecuali kalau bapaknya tadi ternyata setelah dia sakaratul maut kuat pula dia kuat lagi dan dia bicara dunia. Macam mana tadi sawit sudah dijual belum? Tadi saya terjatuh di situ, jual lah. Itu ulangi lagi. Tapi jangan pula minta jangan pula anak minta, Pak, sakaratul maut lagi, Pak. Kalau dia sehat ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, dia ketika dia sakaratul maut, maka bimbing kembali, bacalah ilaha illallah dan tidak perlu ditambah Muhammadur Rasulullah. Cukup kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kemudian orang yang sakit parah juga disunnahkan dalam hadis riwayat Nasa'i dibacakan surah Yasin. Kalau kita kan tunggu sudah meninggal baru baca surah Yasin. Pas mau meninggal dunia baca surah Yasin. Surah Yasin tidak apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u mautakum Yasin", bacakan surah Yasin kepada orang yang sakit parah hampir meninggal dunia. Tetapi kemudian hadis ini karena lafalnya adalah mautakum, orang meninggal, makanya lepas meninggal pun dibaca Yasin. Kebetulan pula memang yang hafalnya, yang lancarnya Yasin pula dibacanya kan. Bacakan surah Yasin. Boleh.